Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan teman-teman, kembali lagi bersama podcast alternatif di Bang Nizar, Kak Rifki, Kak Iqbal dan Kak Faris. Kok di Bang Nizar? Gak apa-apa. Biar beda. Ikutin aja. Iya teman-teman, gimana kabarnya dari teman-teman yang di rumah? Oke, tulis di kolom komentar. Kemudian sekarang di teman-teman yang di kantor, gimana kabarnya Kak Iqbal? Di studio ya, saya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian dari Kak Rifki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempurnaan. Cinta. Kemudian Kak Faris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini tidak perlu dikasih yarhamukallah atau yahdikumullah teman-teman. Alhamdulillah itu ucapan syukur, jadi nggak harus dibalas ya. Kecuali kalau lagi bersin. Iya. Nah, gimana Kak Iqbal nih? Kita akan mendengar dari Kak Iqbal. Kita mau bahas apa aja nih Kak Iqbal pada pertemuan sore hari ini? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Teman-teman, kita membahas karakter remaja nih. Karakter unggul, SDM yang unggul ya, karakter yang unggul. Sekolah Dasar Muhammadiyah. SDM pelatih Indonesia nggak sih? Sumber daya manusia. Sumber Sumber daya manusia SDM. Nah, salah satu sumber daya manusia adalah remaja. Remaja ini sumber daya yang sangat penting dibutuhkan sebuah bangsa. Freeport ya, Freeport. Nah, salah. Sebagaimana Soekarno pernah mengatakan apa, Kak Faris? Berikan aku 10 pemuda, Nah. akan kuguncang dunia. Tapi itu kartu merah satu. Oh iya. Kalau 10. Iya. Bukan main bola. Bukan main bola ya. ada sarahnya itu tentang kalimat Oh, iya. 10 pemuda yang diminta Soekarno itu. Kenapa Itu 10? sebenarnya kalimat kiasan. Karena realitanya di zaman itu kondisi pemuda sedang sulit ya. Dari sulit sisi sekali ya. pendidikan dan seterusnya. Nanti Kak Rifki jelasin. Ya, jadi itu motivasi buat para pemuda bahwa Indonesia itu ke depan bisa sukses gitu ya dengan para pemudanya. Yang 10 tadi. Yang 10 tadi nanti berkembang jadi 100, 1000, sejuta dan seterusnya. Wow. Sehingga masa muda ini masa kejayaan. Masa-masa kejayaan. Jadi masa-masa sulit tapi jaya. Masa-masa sulit tetapi nanti insya Allah jaya. Jaya. Nah, bagaimana cara untuk bisa jaya? Nah, salah satunya adalah pemuda harus punya karakter apa, Kak Rifki? Mandiri. Ya. Kalau BSI kayak Bukan bang. Mandiri. baik ya teman-teman. Jadi karakter remaja nih mandiri. Nah, dari sudut pandang realita ya di sosial kenyataan. Bagaimana nih Bang Nizar? Jadi kenyataannya tuh di remaja zaman sekarang itu seperti apa sih? Apakah benar sudah mandiri? Era apa nih? Gen apa nih ya? Genetik ya? Alfa hibrid. Sekarang ini 2025. Gen beta katanya. Gen beta. Beta? Bukan beta sondet ya, tapi beta gennya katanya. Nah, ini berarti kalau remaja sekarang gen alpha ya, benar tadi. Pokoknya Kalau 2025 yang baru lahir nih, yang siapa lahir yang baru lahir udah nonton, komen di bawah. Nggak bisa. Yang Iya. lahir 2000-an ya? Yang 2010 ke atas kalau nggak Oh salah. gitu, berarti atau baru 2011. belasan tahun. Iya, itu yang remaja dan mungkin teman-teman juga tahu ya bahwasanya teman-teman yang masih remaja atau mungkin merasakan sendiri. Ini ada sebagian yang masih tidak mandiri, Ya betul. atau mungkin masih manja kalau kata Kak Iqbal tadi sebelum mulai, Manja-manja. dan atau mungkin itu hal yang umum atau gimana di kalangan remaja. Mungkin kita dengar penjelasan psikologisnya dari Kak Rifki. Kak Rifki ya. Dan contoh-contoh di kenyataan itu Kak Rifki. Gimana sih remaja yang sekarang itu yang tidak mandiri itu yang seperti apa? Apa cuma klaim aja nih dari generasi-generasi dulu terdahulu? Iya, yang dia. Kalau misal Kak Rifki belum bisa ini ikut jawab. Kak Faris dulu. Apa? Oh ini Bang Nizar pernah baca juga.
pernah baca di Ini arahnya kemana sih? di Ikut aja. sosial media bahwasanya ada yang ngeposting gitu ya. Seorang guru ngeposting bahwasanya dia anak SMP dia itu ngerjain soal kalau dulu kita mungkin LKS ya. Baca. Lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ya, atau buku yang dikasih oleh sekolah gitu ya. Terus habis itu menjawab soal-soal yang di situ. Misalnya ada latihan di halaman 81 ya. Nah, dia itu kebingungan menjawabnya, akhirnya pakai internet. Maksudnya gimana? Padahal Internet. pakai internet, jadi di Google nge-searching gitu ya, atau di Google Scholar atau apa gitu, atau pakai AI sekarang ya. Nah, dia nyari tahu jawabannya. Padahal di halaman sebelumnya, halaman 79-nya atau mungkin halaman 80-nya itu sebenarnya udah ada bacaannya. Nah, jadi dia itu tidak mandiri. Dia tidak mandiri. Yang mana di halaman 81 latihannya, di halaman sebelumnya itu udah di-spill sebenarnya. Udah dikasih tahu bacaannya. Misalnya apa? Tentang misalnya hewan pemakan tumbuhan. Dia tuh nggak baca dulu halaman sebelumnya, malah searching dulu gitu. Padahal kalau baca dulu halaman sebelumnya, dia itu sebenarnya bakal dapat jawabannya gitu. Nah, tapi ini beberapa keluhan orang tua yang keluhan guru-guru gitu ya. Keluhan guru-guru yang Bang Nizar lihat di Instagram itu, dia curhat bahwasanya anak didiknya malah nggak mau mandiri untuk mencari jawabannya, nggak mau berusaha dulu. Dia menggunakan kemudahan teknologinya, pakai HP-nya untuk searching jawabannya tanpa dia belajar dulu atau baca dulu seperti itu. Betul. Itu salah satu yang Bang Nizar pernah lihat ya. Iya, Setuju. Nah, gimana dari sudut pandang Kak Faris nih, pengalaman Kak Faris kan dari ini ya, Papua ya. Jadi gimana mandiri sejak kecil? Mungkin di umur 7 tahun udah menyelam katanya. 7 tahun udah ketuaan itu. Oh iya malah. Gimana cerita Dua tahun ya. masa-masa Habis remaja lahir dulu? nggak sih? Sudah merantau, sudah Sudah dibuang. naik Bukan ya? gunung ya apa? Iya, jadi gini ya. Sebenarnya yang jadi apa kan pembahasan adalah terkait anak mandiri ya, remaja mandiri. Nah, maka kita lihat yang dimaksud mandiri di sini apa? Apakah mandiri secara finansial, ataukah mandiri secara konstitusional, apa namanya, emosional atau konstitusional? Ada nggak sih mandiri secara konstitusional? Enggak. Nah, artinya memang remaja yang mandiri adalah remaja yang dia bisa berdiri di kaki dia sendiri, Wah, siap. Ada singkatannya apa bang? Singkatannya? berdikari. Berdikari. Nah, maksudnya gini ya, kalau mungkin kita lebih serius ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat berkaca kepada generasi dulu, itu Kak Faris pernah lihat ya, ada seorang entah di podcast mana, dia nanya, kenapa sih orang-orang dulu itu masih muda-muda kok udah bisa mandiri, mereka bisa ini, bisa itu. Bahkan kalau kita lihat ya, founding fathers kita misalnya kayak seperti siapa itu yang punya jenggot? Agus Tanjung. Agus Salim. Jauh banget. Agus Salim kayak Agus Salim. Kayak Haji Agus Salim. Itu kan tipikal orang yang polyglot. Artinya Iya, banyak bahasa. dia banyak bahasa, dia cepat sekali belajar bahasa. Pinter. Banyak bahasa tuh. Nah, sedangkan kita ikut les ini, les itu bertahun-tahun, belajar bahasa Arab bertahun-tahun, itu nggak bisa bahasa Arab loh. Nah, kenapa? Karena kalau Kak Faris lihat, karena kita tuh kurang mandiri. Dalam belajar pun kita kurang mandiri gitu. Kita selalu bergantung kepada buku, kepada guru. Sudah nggak ada buku, nggak ada guru, sudah selesai. Nah, kalau orang dulu kan dia karena ingin menaklukkan dunia, dia ingin mendirikan negara. Nah, karena punya visi dan cita-cita yang besar, nah akhirnya dia itu mau nggak mau tumbuh menjadi orang yang mandiri, tergerak. Nah, kalau kita kan sekarang cita-citanya apa? Masuk PNS kan? Nah, sementara PNS kan PNS. Iya sih. Nah, makanya kalau punya cita-cita yang besar, mestinya kita itu akan lebih tergerak untuk menjadi orang yang mandiri. Misalnya nih ya, adik-adik dari sekarang aja, misalnya adik-adik berpikir gini ya,
oh orang tua saya kan nggak hidup terus ya. Nah suatu saat bapak ibu kita akan meninggal. Iya. Kita misalnya masih SMP, Pasti. masih SMA, tiba-tiba ayah ibu meninggal misal. Mau makan dari mana kamu? Nah artinya kita terus bisa berpikir. Jadi dengan meskipun saya itu tanpa siapapun, tanpa orang tua, tanpa bergantung pada siapapun, saya tuh tetap bisa hidup, saya tetap bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Nah itu yang harus dipersiapkan oleh remaja-remaja saat ini. Nah jangan mandirinya tau nggak remaja-remaja sekarang? Apa tuh? Nanti kalau udah bicara pacaran baru mandiri. Padahal uangnya dari Padahal uangnya dari orang tua. Iya. Motornya motor bapak. Nah Aerox, motornya Aerox motor ya? Beat. Vario 160 bang. Oh iya. Aerox juga. Iya gitu. Jadi mungkin memang Kalau mau endorse bisa bilang. untuk urusan mandiri kita tetap harus mengembalikan kepada pakarnya dalam hal ini yaitu Kak Iqbal. Coba gimana Masya Kak Iqbal? Iya betul Tadi ya. Kak Rifki pamit ya? Jauh. Kak Rifki mau bahas dulu. Habis ini. Ini mau dipancing. Oh iya, siap. Jadi teman-teman, intinya kemandirian itu salah satu faktornya ya untuk bisa mandiri adalah adanya giroh ya, ada semangat, ada cita-cita yang tinggi sehingga kita tergerak untuk berdikari. Tidak nunggu disuapin, tidak nunggu diberi, tapi kita yang berusaha berkontribusi. Tidak bertanya kapan aku diberi, tidak menunggu meminta-minta, tapi kita yang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Seperti kisahnya Habibie ya, tokoh nasional bangsa Indonesia, Mantan presiden ke ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tiga. ketiga ya setelah Soeharto ya. Iya. Kalau kita lihat bagaimana cita-cita beliau ya, yang kalau di zaman itu banyak ditertawakan, karena pengen mengembangkan industri penerbangan Indonesia untuk memajukan bangsa melalui industri penerbangan yang di zaman itu sangat-sangat mustahil ya, kondisi lagi baru merdeka, baru menyusun kekuatan, sehingga dengan tekad yang kuat sampai akhirnya terwujud walaupun tidak didukung sepenuhnya. Nah, jadi adanya keinginan, adanya kesadaran diri, giroh, semangat itu yang membuat kita jadi mandiri. Nah, bagaimana menurut Kak Rifki nih? Ada pengalaman apa nih Kak Rifki bisa sampai sehebat ini? Masya Allah. Masya Allah. Izin teman. Enggak, ini dikasih kesempatan Kak Rifki. Sudah pandang Kak Rifki kan? Sudah kenalin dulu. Gimana cara biar mandiri gitu? Iya. Versi Kak Rifki, versi Kak Rifki. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita nggak berbicara masalah besar dulu. Oh, yang kecil ya. Mengguncang dunia, menggetarkan dunia. Planetnya. Kita dari hal-hal yang kecil saja. Teman-teman sebenarnya harus punya yang namanya konsekuensi diri sendiri. Contoh kecil, teman-teman pulang sekolah itu naruh sepatu di tempatnya dibalikin. Nah, itu hal kecil ya. Terus kemudian nanti naik Bangun lagi. tidur dulu, bangun tidur. Naik lagi, contohnya saya Dari belajar jalan. Rapiin. Rapiin. Naik lagi. Rapiin kasur dulu. boleh. Nah lagi contohnya kayak saya di sepekan ini kayaknya harus punya target baca buku. Wih, Oh, iya. Paling enggak berapa lembar gitu. 300. Dan nggak harus banyak-banyak. Oh, nggak harus banyak. 300. Ya, 2 sampai 4 halaman dulu nggak apa-apa. Nanti baru bertahap ya. Maksudnya kita dari mulai hal-hal kecil, kemudian kita punya habit bagus. Apa namanya? Atomic habits. Ya kita mulai dari habit-habit yang kecil dulu kita perbaiki. Ya insya Allah nanti akan kebaikan itu akan merangkai kebaikan yang lainnya. Jadi intinya kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lainnya. Kita mulai dari hal yang kecil. Insya Allah nanti kebaikan-kebaikan lainnya atau kemandirian yang lainnya. Itu betul banget itu. Nah, dia itu sebagaimana juga keburukan. Iya. Itu juga betul banget. Ngelakuin keburukan sekali, nggak taubat nih, kayaknya seru nih, lanjut aja deh. Iya. Ya udah dia nanti bakalan merembet ke keburukan-keburukan lainnya. Intinya mulai dari hal kecil, konsisten dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa Kak Rifki maksudnya? Kalau tadi kan kayak misalnya ini ya kayak merapikan sepatu, kasur atau misalnya pulang tuh kadang kalau Kak Faris dulu ya karena nggak mandiri, Kak Faris dulu kecil nggak mandiri ya, itu pulang sekolah buka baju seragam tuh dilempar gitu aja, yang nanti ada mama ada
ada pembantu yang beresin lah. Nah tapi kan pas pas anak-anak sekarang kita lihat apa ya Kak Rifki yang berkaitan dengan hal konkret apa yang kira-kira mereka bisa tanamkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gimana menurut antum Bang Nizar? Bagus. Ya. Boleh. Apa tadi yang bisa ditanamkan? Iya, Yang bisa konkret. yang konkret di masa sekarang nih kan Apa kita nih? beda generasi Bang. Oh iya. Ya, Oh. tadi yang tadi mungkin yang masih seputar yang Bang Nizar tadi sampaikan ya. Bahwasanya misal ada kerjaan gitu, PR ya, atau tugas gitu ya. Itu teman-teman jangan langsung yang cari yang instan gitu. Jangan cari yang mungkin sekarang teman-teman HP-nya pada smart ya, nggak ada yang pakai Nokia 3310 ya. Nah, mungkin teman-teman udah termudahkan dengan AI, ChatGPT, Meta, Indolux atau apa lagi. Nah, Grammarly dan lain-lain gitu ya. Nah itu teman-teman jangan langsung ke situ dulu. Teman-teman belajar dulu seperti tadi, ya baca dulu seperti tadi yang Bang Nizar sampaikan. Bahwasanya ada guru yang miris melihat kelakuan sebagian muridnya yang langsung ke brandly.co.id misalnya atau ke Quora atau apa gitu ya. Padahal di bukunya sendiri itu ada banyak gitu. Ada banyak pembahasannya. Dibaca dulu, teman-teman baca dulu bukunya, misalnya dapat tugas biologi misalnya atau IPA, MIPAS gitu ya sekarang ya. MIPAS tuh Muhammad IPA, matematika, IPA, sosial gitu ya, sekarang digabung. Nah itu teman-teman baca dulu, kemudian berusaha dulu, baru bertanya. Kalau bertanya nggak bisa, baru nanti searching gitu ya. Nah jadi harus ada usaha dulu. Konkretnya itu tadi ya, berarti harus usaha dulu dari mulai hal-hal yang kecil. Misalnya teman-teman punya PR, teman-teman belajar dulu, baca dulu, jangan langsung bertanya ke AI gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, baik ya, Masya Allah. Dan Kak Iqbal juga punya cerita. Jadi ternyata kemandirian itu ada hubungannya dengan nilai-nilai tauhid, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi ya ketika Sallallahu alaihi SAW ketika remaja. Beliau dari kecil sejak lahir nggak punya bapak, ya sudah wafat duluan. Dan usia awal-awal ya sudah ditinggal, wafat ibunya. Bayangkan teman-teman, diasuh oleh kakeknya, ditinggal meninggal dunia juga oleh kakeknya, juga oleh pamannya, oleh istrinya Khadijah, oleh Abu Thalib juga. Dan Nabi sejak remaja sudah cari duit ya, sudah bekerja jadi penggembala atau nyari uang di situ, nyari nafkah. Sehingga kalau kita berpikir faedah di kehidupan Nabi ya, ternyata ada hikmah kata para ulama, tujuannya supaya Nabi itu mandiri dan tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai suksesnya dakwah Nabi di suatu saat ketika itu, oh karena bapaknya gitu. Enggak, bapaknya sudah meninggal dunia. Oh karena ibunya Aminah, enggak, ibunya sudah meninggal dunia. Oh karena pamannya kok dibantu, enggak, pamannya sudah meninggal dunia. Oh karena istrinya orang kaya, enggak, Khadijah juga sudah meninggal. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi sejak kecil, sejak remaja jadi orang yang mandiri, teman-teman. Gak ada hubungannya ya, ditanamkan tauhid bahwa kita hanya butuh Allah, kita bisa, jangan takut. Wah gitu ya, jangan takut. Kita coba dari hal yang kecil tadi kata Kak Rifki, mulai bangun tidur, bersih-bersih sendiri kamarnya, gak nunggu si mbok ya, si mbak gitu, atau ibu kita yang bersihkan. Terus mandi sendiri, pakai baju, siapkan sendiri. Walaupun sebenarnya sudah disiapkan, tapi kita coba siapkan sendiri. Apalagi mungkin masak belum ya, mungkin ya. Ya sudah, bantu ibu cuci piring sendiri. Gitu-gitu. Terus berangkat sekolah ya. Nyetrika baju sendiri. Ya kalau sudah mampu nyetrika baju sendiri. Tapi hati-hati adik-adik Ya Mas agak sulit dikit ya kerjaannya. Terus yang dingin bisa.
Gimana? Enggak ya. Ya. Terus berangkat sekolah, pulang sekolah tadi ya, baju ganti baju ditaruh di tempatnya, jangan asal lempar ya. Jangan baju di toko. Jangan betul baju di toko ya. Teman-teman dari hal-hal yang kecil ya, terus kerjakan PR tadi ya, kerjaan rumah. Jangan nunggu dibantu ibu sama bapak atau adik. AI minimal. Minimal baca buku lah. Ya. Baca buku yang cetak ya, yang ada. Udah beli mahal-mahal, masa carinya di AI juga ya. Terus buat apa buku udah beli mahal-mahal? Berapa biaya buku? 1 juta ya? Iya. Tuh, 1 juta kata Faris ya. Jadi buku sebenarnya membangun kerangka berpikir ya. Nah, Nggak langsung dapat jawaban kan? Iya. Nyari dulu ya, kerja keras dulu zaman. otomatis terbaca kan. Titik koma. Iya, dan di itu atasnya. Kak Iqbal rasakan waktu kuliah, awal-awal kuliah itu kan Kak Iqbal belum kenal istilahnya nyari jurnal di Google itu belum terbiasa ya, kan dari SMA Ini ke perpus gitu ya. Iya, jadi hampir tiap hari tuh ke perpus sampai malam buka-buka buku, walaupun nggak dapat itu susah nyarinya karena bahasa Inggris kan kalau di perpus kan, susah nyarinya. Tapi ya itu ada pelajaran di situ, usaha ya, kerja kerasnya di situ, mandiri teman-teman. Gitu, mungkin tambahan itu yang lain. Iya, seperti itu. Abi, Kasa? Cukup. Cukup. Ya. Kak Faris? Cukup. Ada, oh ya berarti Kata-kata terakhir. kata-kata terakhir hari ini Bang. Kata-kata terakhir teman-teman. Tak sujud. Pak Sujud, kata-katanya dong. Teman-teman. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh kita-kita. Teman-teman jangan menjadi orang yang manja. Manja. Teman-teman harus mandiri. Iya, M-nya itu mandiri kan. Mandiri. Remaja M-nya itu mandiri ya, bukan manja. Jadi itu ya teman-teman. Gitu. Kayak Kak Rifki pernah tuh kata-kata terakhir? Berang-berang makan coklat. Cekap. Cekap. Berangkat. Oke. Ya, dari Kak Iqbal kata-kata terakhir hari ini, jadilah remaja yang berkontribusi ya. Tidak menunggu diberi terus ya. Tapi bagaimana bisa memberi, jangan nunggu diberi, tapi bagaimana bisa memberi, berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa. Kakak Faris terakhir. Kalau dari Kak Faris, pesan Kak Faris, mumpung orang tua masih hidup, adik-adik, dari sekarang kita kerjasama dengan orang tua, minta tolong supaya Abi, Umi atau ayah, bunda bantu adik untuk menjadi anak yang bisa mandiri. Masya Allah. Ya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Siapa tahu ada yang nonton malam. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lapar nih. Makan apa kita? Iya, siang-siang ini. Makan ayam crispy, Bang. Yuk, kemana kita yuk? Gak usah kemana-mana, di sini aja. Wah, apa ini? Coba aja bang. Oke teman-teman, sebelum kita cobain, Ya. jangan lupa adab-adab makan. Oh iya. Yang pertama baca basmalah, yang kedua dengan tangan kanan, dan yang ketiga ambil yang paling dekat. Oke, siap, Bang. Yuk cobain. Oke. Masya Allah. Bismillah. Rasanya beda banget sama yang biasanya. Selama beli fried chicken, baru kali ini nemu rasa yang begini. Beli di mana, Bang? Gimana ini? Ini bikin sendiri. Ayamnya biasa. Rahasianya di sini nih. Juragan tepung. Tepung andalan keluarga. Rasa dan aromanya beda. Gimana buatnya tuh, Kak Yuki? Buatnya mudah, teman-teman semua. Nih, di sini sudah ada panduannya. Panduan marinasi, panduan nepunginnya, panduan gorengannya, praktis, nggak pakai ribet. Masya Allah. Wah, ini nih harus nyetok di rumah nih. Anak-anak pasti suka. Bang Nizar aja suka, apalagi teman-teman. Enak kan? Yaudah, yuk kita makan lagi. Yo. Bismillah. Bismillah. A few minutes later. Loh, mana katanya bikin ayamnya yang enak?
Bagi dong, udah bawa nasi nih. Pak RT telat. habis, udah habis. Habis nih, Udah habis. Rahasianya apa tadi bisa enak? Ini rasanya. juragan tepung. Oh ini juragan tepung. Ya wes lah, tak bikin sendiri aja. Ya.